Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun macam-macam hadas dan cara bersucinya. Hadas terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hadas kecil. Ialah di mana keadaan seseorang tidaklah dalam keadaan suci. Dan agar ia menjadi suci, ketika ingin melaksanakan sebuah ibadah, maka yang harus dia lakukan adalah dengan cara berwudu, dan apabila tidak ada air, maka digantinya dengan tayamum. Adapun hal yang kedua yang berkaitan tentang hadas yang kita kenal adalah hadas besar. Di mana hadas besar ini yaitu keadaan seseorang tidak dalam keadaan suci. Dan supaya dia menjadi supaya ia menjadi suci, maka ia harus melaksanakan yang kita kenal dengan mandi hadas besar. Apabila tidak ditemukan tidak adanya air, maka boleh diganti dengan cara bertayamum. Adapun hal-hal yang terkait di mana orang itu memiliki hadas besar, yang pertama yaitu karena dalam keadaan haid, yaitu darah yang keluar dari perempuan sehat yang telah dewasa pada setiap bulannya. Yang kedua adalah karena nifas, yaitu darah yang keluar dari seorang ibu sehabis melahirkan. Dan yang ketiga adalah wiladah, yaitu darah yang keluar ketika melahirkan. Dan yang keempat adalah karena meninggal dunia. Kecuali yang meninggal dunia ini dalam keadaan berperang membela agama Allah atau yang kita kenal dengan mati syahid, maka tidak perlu dimandikan. Dan yang kelima, karena bertemunya dua kelamin laki-laki dan perempuan dalam istilah secara umum, yaitu bersetubuh atau melakukan hubungan seksual, baik keluar mani ataupun tidak keluar mani. Dan yang keenam, karena keluar mani, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa alat suci yang paling utama adalah menggunakan air. Akan tetapi kita akan lebih mendasari. Akan tetapi kita akan membahas tentang macam-macam air. Yang pertama adalah air mutlak, atau yang kita kenal dengan istilahnya thahirun mutahhir, yaitu air yang mensucikan. Air yang suci dan mensucikan ini adalah air yang masih asli, belum tercampur dengan hal apapun.
Para ulama bahwa sesungguhnya air mutlak ini itu ada 7 macam. Yang pertama adalah air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air salju atau air es, air embun, dan air dari mata air, dan air dari mata air yang kita kenal dengan mata air. Adapun macam air yang kedua yang kita kenal dengan air makruh, yang kita kenal dengan ma'ul musyammas, yaitu air yang dipanaskan pada teriknya matahari dalam sebuah logam yang dibuat dari besi, baja, tembaga, ataupun aluminium, yang masing-masing daripada benda tersebut bisa mengakibatkan sebuah bentuk karat. Adapun macam air yang ketiga adalah air tahirun ghairul mutahhir, yaitu air suci akan tetapi tidak mensucikan. Air ini hukumnya suci, akan tetapi air ini tidak bisa dijadikan sebagai alat utama dalam bersuci, karena pada jenisnya air ini sudah bercampur dengan yang lainnya. Ataupun air yang memiliki sebuah rasa, seperti air kelapa yang ada di dalam pepohonan, di bambu, dan lain sebagainya. Maka air ini tidak bisa dipergunakan untuk bersuci seperti wudu ataupun untuk mandi hadas besar. Dan yang terakhir dan yang keempat yang kita kenal dengan air mustakmal. Di mana air mustakmal ini secara istilahnya adalah air yang sudah kita pergunakan untuk melaksanakan atau melakukan daripada bersuci. Dan yang terakhir yaitu adalah air mutanajis. Di mana air mutanajis ini adalah air yang pada dasarnya adalah suci, akan tetapi air ini menjadi hilang kesuciannya disebabkan karena jatuhnya atau tercampurnya sebuah benda yang sifatnya adalah najis. Maka air ini tidak bisa dipergunakan untuk bersuci.